melaksanakan ibadah haji ya. Sudah ada yang kembali dan masih ada yang belum kembali ke tanah air. Makanya kita yang sudah berhaji dan yang baru mau rencana berhaji, beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima. Coba rukun Islam yang pertama, baca syahadat. Ucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat. Kemudian yang kedua, Salat. mendirikan Salat. salat. Kemudian yang ketiga, Puasa. seharusnya zakat dulu. Kalau sesuai urutan hadis, zakat. Kemudian yang Puasa. keempat, puasa. Yang kelima, Naik haji naik bagi haji orang yang kalau sudah mampu. Apa ini rukunnya agama? Tidak boleh majelis taklim tidak hafal rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ada lima perkara. 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, Puasa. Haji. Itu rukun Islam kita. Makanya kita kalau mampu, sudah ada uang, ada kesempatan, fisik siap, kemudian naik ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji, berarti kita datang ke Mekah untuk mencukupkan rukun agama kita, rukun Islam. Makanya kalau sudah cukup rukun, berarti kita adalah muslim yang sejati nih. Amin. Makanya dari beberapa hadis tentang haji, pertama, haji itu harus predikatnya mabrur. Harus predikatnya mabrur. Nah, karena cuma haji mabrur lah yang sukses. Jadi bukan haji berkali-kali, bukan haji yang paling wow, bukan itu. Tapi yang sukses di antara yang sering naik atau yang pernah naik adalah yang mabrur. Nah, makanya Allah dan Rasul itu memberikan apresiasi khusus kepada yang mabrur. Misalnya dikatakan al-hajju mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas mereka dapat kecuali surga. Jadi kalau haji dan predikatnya mabrur, itu sudah pasti surga. Karena sudah cukup rukun agama, syahadatnya sudah pasti bagus. Berarti dia sudah tidak percaya lagi dengan yang hal-hal di luar dari kekuasaan Allah. Itu kalau haji masih yakin dengan mendatangkan rezeki itu ada ini mendatangkan rezeki itu harus rapo apa dan seterusnya, berarti belum bisa dikatakan orang yang cukup rukun agamanya, karena rukun pertamanya rusak. Ya toh? Jadi kalau orang sudah haji satu mati, rezeki dari Allah, ya kan? Baik buruknya hidup pun tergantung Allah. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi diyakini bahwa bisa mendatangkan maslahat, bisa mendatangkan mudarat, bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti cocok di pertama, rukun Islam pertama tak mantap. Kemudian sholatnya terjaga. Jadi kalau sudah pulang dari tanah suci, sudah mendirikan haji dan mau mendirikan haji mabrur, maka sholat semakin terjaga.
Karena di rukun yang kedua adalah mendirikan sholat. Jadi tonai terimakan jemaah haji memang kewajiban rutin sholatnya, ya kan? Jadi pulang dari tanah suci bila jagai sampai, iya toh? Jadi gunanya haji lampai jemaah mange-mange nanti mana sampai salah sifatan gara-gara cipu-cipu hanya nama rutus loh. Iya kan? Nama lagi ganti dalam lagi cipu-cipu dan anak tuh awan kan? Dia nama tangan jadi sampai malah. Ale, karena haji ini, teh nami doi kasih, darah buat tuanai atau apa yang bilang dan seterusnya. Jadi biar di mana pun kita sholat, kalaupun kita pergi-pergi dan memang tidak bisa sholat setiap waktunya, tapi kita dalam bepergian, maka ada namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan, maka boleh dijamak, boleh dikasih. Terang, boleh, yang penting jangan sampai tidak sholat. Allah memberi masih kira mungkin, tidak kita mengenal motor, kayaknya sambil lohor, antara menghari bisa. Dari itu katanya lu jamak pun sekaligus lu jamak lohor asar menghari bisa sekaligus. Ada bayaran dan tidak ramai tidak jamak di subuhan, kita kalau subuh tidak jamak asing. Tidak boleh. Namanya juga ngaji begini toh. Masih tidak sholat darah belajar hak tidak bisa bayar, harus sholat. Yang tidak ngaji saja wajib sholat, apalagi yang sudah ngaji harus jadi contoh. Kemudian zakat sudah pasti bagus, karena tidak mungkin bisa naik ke tanah suci kalau zakat saja tidak mampu mengeluarkan zakat. Makanya kalau pulang dari tanah suci itu, haji yang baik itu harus semakin dermawan, ya kan? Jadi haji yang baik itu memang harus sering berbagi manfaat, seperti itu. Karena ciri haji mabrur salah satunya dari beberapa hadis itu adalah haji yang mabrur itu at'amut ta'am, sering memberi makan kepada orang yang susah. Jadi sebenarnya haji rajin sare mai tahu di tahu susah ya asare bela asare pamaligu pamaliga sebenarnya itu susah. Itu tanda haji mabrur. Dan ini hadisnya jelas. Amut ta'am. Itu haji yang mabrur. Kemudian saum puasa. Pernah ini memanah puasa itu dia bagi kira puasa ya apa naik dari Makkah itu nak bagi kira puasa ka zakat ka sambayan ka syahadat ka apa bagi kira kita maka kita lah muslim yang sudah cukup rukunnya, betul? Maka pantaslah kalau haji mabrur itu masuk surga seperti itu. Jadi hadis-hadis tentang haji mabrur itu misalnya selalu berkata yang baik-baik. Itu jelas juga hadisnya itu bahwa haji mabrur itu selalu berkata yang baik, yang baik-baik. Thayyibul kalam istilahnya, thayyibul kalam. Selalu menyampaikan kata-kata yang baik. Kemudian haji yang mabrur itu ciri-cirinya menurut menurut hadis itu adalah selalu menebar kebaikan, ya kan? Selalu menebar kebaikan. Di mana-mana ada tenang orang, enak, sejuk, nyaman dan seterusnya orang. Nah, seperti itu. Itu tanda-tandanya haji mabrur. Jadi pernah haji mabrur dengan sunata Maryam apa di Pak Bisira para tahu apa kasih rata jadi Pak Bisira, iya. Kemudian pernah haji mabrur, pernahnya keseri ketemu nyewa sana tuh mau kan dasarnya itu di bayinya gitu, di bayinya di misalnya haji kalau begitu namanya haji menebar kebaikan. Jadi yang namanya tahu salah perbuatan apa ini? Karena nanti aku jadi di masuk mana? Salah teman-teman itu tahu apa ini tahu dia.
Jadi kau nak biasa kita tahu ni anu, nak kita tidak. Tak? Kau nak saringan yang nak pintal lumo, maka boleh lagi dibalas juga kalau 3 kali. Kepanas kita bertahan bersabar menahan diri juga 3 kali. Bilang di kana, bilang tena niwa, bilang anu, bilang tena niwa, bilang anu. Pintal lumi. Ang kakamera. Kata ko sa sinig. Supaya jangan-jangan may pakapan dia. Kakamera. Gitu. Jadi menebar kebaikan, menebar kebaikan itu kalau haji mabrur. Jadi ini ada salah-salah haji ini. Ada member yang beri peluang apa kawan. Haji yang mabrur itu masih sente. Beda mas papaya. Bahan tahu. Itu haji mabrur itu. Kau ini kan haji mabrur sebenarnya di mana-mana selalu menebar kebaikan. Jadi tinggi level nasional haji mabrur dibanding seorang muballigh, seorang dai lebih di atas ini haji. Karena muballigh ini belum tentu haji, dai itu belum tentu haji. Jadi biar dai biar muballigh belum tentu rukun agamanya cukup. Tapi kalau haji sudah cukup rukun agamanya. Makanya namanya dai muballigh itu siapa saja bisa. Yang penting dia sudah hafal 1 ayat, 2 ayat, kemudian dia menyampaikan ayat itu disebut muballigh. Benar tahu menasih karena dia sampai para lu nanti yuk mau itu karena dai mengajar. Ya, dipahami. Jadi kalau misalnya level saya ini, saya di level muballigh, dai. Saya bukan ustaz sebenarnya, cuma terlalu umum dengan ustaz. Ustaz itu guru besar. Cuma katanya sambaran nih pernah ceramah ustaz nih, pernah ceramah pak ustaz. Belum tentu. Tapi pernah ceramah sudah pasti muballigh. Karena ceramah itu pasti bisa kan sampai muballigh itu artinya menyampaikan. Dai mengajar. Jadi itu ceramah ya. Muballigh dan dai jika pernah ngajar dari dosen di fakultas syariah, itulah ustaz. Sebenarnya itu ustaz. Ini guru lompot juga ustaz. Kita tidak kerja punya bila-bila mana kita yang muballigh, kita yang dai, kita yang ustaz, kita yang kiai, kita yang ulama. Barang. Hindi mo salah sige. Hindi na Kung pagkanay. nanya mo muballigh, apaw kampanya na kaliru, dengan apa yang ustaz kan? Wajar kalau yang keliru nama muballigh. Mungkin yang dia sampaikan apapun yang pernah dia dengar. Dia mengerti. Ya kan? Nah. Ustaz nih, kita baju dulu nih, ustaz nih. Jangan sampai pamit dia. La bejanggon. Stas. Jadi pun nak tahu baju dulu, main janggut, hati-hati nak ceramah dia dari dai, ya kan? Maka itu masuk soleh. Cukup soleh saja. Atau soleh tahu pakai anak. Kita nak boleh tahu ni ceramah naik dia, tak tahu. Nak boleh kau dalam kana tu dia menyampaikan muballigh tahu. Nak ngajar yang menyemangat, jangan kau boleh ngajar yang kampus nak pengajaran, sekolah nak pengajaran, Ustaz, kita boleh dipikir di pesantren dia mau pesantren jadi santri dilarang di pesantrennya namanya kiai karena dia punya pesantren. Dia mengerti? Bukan hafal nih bahasa hafal di Quran, dia hafal banyak hadis, dia menguasai bahasa Arab dan seluruh kaidah-kaidah Arab, lalu dia mampu mengkaji setiap kejadian. Itulah disebut ulama. Jadi kita gampang dengan ulama. Tapi yang ulama ini orang yang membaca hadis, tak akan dibaca Quran ulama. Nanti dikatakan ulama kalau dia mampu mengkaji sesuatu karena menguasai dalil, menguasai ayat, menguasai hadis, menguasai Arab, bahasa Arab dan kaidah Arab. Itu para ulama. Banyak level-level sama itu. Makanya haji ini level hebat tuh. Karena tujuh untuk agama. Salah sekali juga hajian ada yang terpenuh ustaz.
sebenarnya. Nah, harus tahu nih main apa ingat, ya toh? Kan cari teladan. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Itu yang perlu diketahui supaya nanti yang kita sudah haji ini semakin menjaga diri, yang belum naik haji tapi bercita-cita mau naik haji supaya kita tahu sebelum berangkat. Oh, tujuan saya naik untuk mencukupkan rukun agama saya. Saya naik untuk menjemput namanya mabrur, haji mabrur. Makanya sangat disayangkan kalau ada haji yang pulang dari tanah suci Rapa-rapa. begitu sangat luar biasa gembiranya karena merasakan jiwa haji mah. Jom, ngerang supporter main Luar jambu. biasa itu tadi ada penjemputan itu di bandara, masya Allah hebatnya dinding. Kate pulang haji, Saya anggar bilang dia tahu jambu. itu bilangnya tidak gampang ini sama mau terima kayak suara anak-anak apa mau jam-jam kira-kira Puri pakaian penjemputan baru. Oh, nertaw estas. Rapa-rapa dan angaru. Kate angaru an jambu. Bukan lupa ustas angerang poster atong kemanjampu ki. Ada yang tanya kak, jadi bagaimana seharusnya itu menjemput haji yang baru pulang? Saya bilang memang tidak ada di aturan khusus. Ada aja ngerung-ngerung, ngerung apa? Tapi kate biasa